Tunggu siapa kok nih? Tunggu. Bagi siapa? Ya. Oke. Jangan di-mute semuanya ya. Ya. Bentar. Pergi saya, Pak. Oke. Mulai aja. Jai, siap Jai? Ya, Dok. ya. Tok. Siap. Bi, masih aman Bi? Ya. Ini Tia on nggak sih? On. Tunggu nih Becky Masa Seva mau. Becky Seva dikit lagi nih. Oh, Vamos. Where you are. Oh, ada MC-nya. MC-nya lo aja sekalian. Ya. Sore. Oke, tunggu nih. Tadi udahlah mulai aja. Ntar gue yang lihat dari sini. Ya, yuk. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Apa yang tak pernah dilihat mata dan apa yang seterusnya. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga timbul di dalam hati semua disediakan bagi yang ngasih dia alasan melakukan segala perkara dulu sekarang dan selamanya rasanya tidak berubah alasan melakukan segala perkara dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Ya, teman-teman, sebelum kita masuk dalam ibadah, diperkenankan buat teman-teman untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduhnya selesai,
Kita dari Kidung Bunda Budi 2, Bapa di sorga mengasihiku, dan apa yang seterusnya. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam hatinya. Kasih Tuhan ku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhan ku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Ya, teman-teman, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan atas nafas kehidupan dan juga tubuh yang sehat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini melalui Zoom meeting untuk beribadah Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ya Bapa, dari awal pertengahan ibadahnya, kiranya nanti apa yang disampaikan, apa yang kami baca, serta apa yang kami renungkan pada hari ini, itu dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami dan berkenan di hadapan. Berfirman, terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita masuk dalam, kita kembali bernyanyi dari Bapa di sorga mengasihiku. Salah. Kidung Bunda Budi 3, semua yang tercipta dan apa yang seterusnya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, bukan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh manusia yang di gunung Bangka. Ya, silakan. Amin. Oke, teman-teman, kita siapkan bacaan Alkitab kita dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Dengan perikop menyeberangi Sungai Yordan. Jika sudah dapat ayat Alkitabnya, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Mari kita bersatu dalam doa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan karena kami boleh kembali beribadah Pelkat Persekutuan Teruna, walaupun dalam keadaan new normal, kami masih boleh mengadakan ibadah via Zoom online ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu terhadap kami. Kami juga ingin membacakan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hamba sebagai pelayan firman-Mu, kiranya firman-Mu ini dapat hamba bagikan pada adik-adik pelayan kami, dan juga menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman semua, kita buka Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 17.
Boleh dibantu Kak Reza, Kak Edo, sama Topper baca ayat yang ganjil. Kak Edo, Kak Reza, kakak layannya semua baca ayat yang ganjil. Oke. Yan Kak, masih on? Seva, Vicky on nggak? Bianca sama Kak Oni sama Seva Vicky bantu baca ayat yang genap ya. Oke, mulai dari kakak layan, Kak Reza, Kak Edo, Kak Topper, baca ayat yang 1 dan selanjutnya sampai ayat yang ke-17. Dimulai dari 2, 3. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat Lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi pemerintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Sampai ayat 17 masih lanjut. Sampai ayat 17. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua pada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah Kak Edo. Segera sesudah nanti para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti dalam air sungai Yordan.
maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan, mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para yang punya tabut itu mencoba ke dalam air di sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim mulai. Bersama-sama. Udah ayat ke berapa? 16. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu ditantang Yeriko. Bersama-sama. Tapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberangi di tanah kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Nah, teman-teman, pembacaan kita ini dari Yosua. Jadi kita bahas sedikit tentang siapa sih Yosua itu, gitu ya. Bentar, tadi ada contekannya mana ya? Mana ya contekannya kok hilang ya? Oke. Yosua, sebagaimana Yosua yang yakin atas penyertaan Tuhan, maka ia bisa memimpin bangsa Israel. Jadi Yosua di sini posisinya itu adalah pemimpin bangsa Israel yang menggantikan siapa? Ada yang tahu nggak? Kian Kak? Yosua itu pemimpin bangsa Israel menggantikan siapa? B? Kian Kak? B? Halo? Ini ada yang dengar nggak? Iya. Yosua itu pemimpin bangsa Israel menggantikan siapa? Takut salah. Musa. Nah, jadi Yosua itu memimpin bangsa Israel menggantikan Musa setelah si Musa itu meninggal. Jadi ceritanya itu Musa ingin memasuki negeri Kanaan. Dan Kanaan itu yang sekarang itu yang ada di kota Israel lah. Jadi makanya Musa itu sebelumnya bertanya, Yehuwa, biarlah aku menyeberang sungai Yordan dan melihat negeri yang baik itu. Tetapi Yehuwa berkata, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu. Tahukah kau mengapa Yehuwa berkata begitu? Jadi setelah itu si Musa meninggal, digantikan oleh si Yosua. Sebagaimana yang Yosua yakini bahwa Yosua yang yakin atas penyertaan Tuhan, maka ia bisa menjadi pemimpin. Jadi
karena Tuhan memberikan hikmat dan akal budi kepada Yosua sehingga ia berhasil memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Jadi walaupun banyak tantangan yang dihadapi Yosua sebagai pemimpin, tetapi karena Tuhan berjanji menuntun dan memberkati kepemimpinan Yosua, maka Yosua tidak perlu takut untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Jadi kuncinya cuma satu, taat, setia sama Tuhan, serta percaya bahwa Tuhan itu pasti menolong kita. Nah, gimana sih pengaplikasian kepada kita sebagai teruna-teruni, sebagai anak PT? Kita tuh harus contoh kayak Yosua yang taat pada perintah Tuhan. Jadi kalau kita taat, apa sih dampak positifnya gitu kan? Buat kita, contohnya nih di hidup sekolah kita lah, sekolah sekarang ini online ya sekolahnya. Maksudnya yang sebelumnya kalau kita selalu berbuat baik, kalau kita contohnya nggak menjauhi larangan-larangan Tuhan gitu ya, kita akan diberkati, kita akan hidup dalam terang dan pasti percaya Tuhan selalu menyertai kita gitu kan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terus anak-anak PT itu juga harus menjaga kekudusan hidup, menghindari tadi kalau bilang menghindari hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Karena ada tertulis dalam Alkitab, kuduslah kamu sebab aku kudus. Walaupun jadi kita tuh tetap harus hidup kudus, yang harus berbuat hidup yang baik dan juga menjadi berkat bagi sama, mencontoh kehidupan Kristiani kita kepada teman-teman yang mungkin ya nggak tahu siapa sih itu Tuhan Yesus gitu kan. Terus jangan melakukan hal-hal yang negatif lah. Jadi karena firman Tuhan berkata kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau kita melakukan sedikit aja keburukan gitu kan, jadi itu sama aja kayak kita benar kayak kalau bilang kayak menghina Tuhan gitu kan. Kalau kita contoh kecil, rokok gitu kan. Ini untuk kakak layannya juga ya. Contoh kecil tuh kayak rokok. Kan ada yang bilang kan tubuhmu bait Allah, tubuhmu bait suci gitu. Rokok ataupun narkoba gitu. Berarti kita udah meracuni diri kita sendiri dengan rokok itu, dengan nikotin, dengan drugs atau narkoba lain-lain gitu kan. Karena Alkitab itu sendiri juga bilang tubuh kita tuh suci gitu, jangan kita kotorin dengan hal-hal yang buruk gitu. Jadi untuk kakak-kakak layannya, jadi jauhilah kayak rokok ataupun teman-teman yang udah ngerasain rokok, udah jauhin dulu deh gitu kan. Karena kita mau jadi cerminan Tuhan gitu, kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Nah terus walaupun kita kecil gitu kan, walaupun kita masih anak PT, tapi kita harus tetap menjaga kekudusan kita. Dengan caranya gimana sih kamu nih? Dengan cara ya tetap berbuat baik. Ya paling penting sih dalam kehidupan kita hari lepas hari itu adalah dengar-dengar sama orang tua sih. Dengan dengar-dengaran orang tua itu kan wakil Tuhan dalam dunia ini gitu ya. Wakil Tuhan, orang tua kita, wali Tuhan dalam dunia gitu. Jadi dengan kita dengar sama orang tua, taat, maunya Tuhan itu apa, maunya orang tua itu apa, kita udah menjaga kekudusan kita gitu. Terus dengan contoh Tuhan akan menyertai Yosua gitu. Serta anak PT bila taat dan setia, Tuhan akan turut beserta dengan kita selama kita menjaga kekudusan kita.
pernah ada contoh nggak sih kalau dari kayak Kak Edo atau Kak Topper, contoh menjaga kekudusan kalian atau Kak Reza menjaga kekudusan kalian biar kita ini tetap hidup kudus. Kayak pernah nih, kayak kalau contoh dari Kak Oni ya, pernah Kak Oni itu kayak mau hidupnya mau dalam sekolah pernah diajakin apa ya, waktu itu pernah ini diajakin kayak nyobain, waktu itu pernah mau diajakin nyobain namanya ganja gitu kan, namanya ganja, walaupun cuman kayak oh ini enak gitu kan, tapi kayak ganja sekali coba udah bakal keterusan dan akhirnya terus coba kayak ganja gitu ya, jadi kayak hancur lah hidupnya gitu kan. Jadi itu pernah itu salah satu contoh dari Kak Oni yang akhirnya Kak Oni nggak mau, yang bilang oh sorry gue nggak dengan baik. Kak Oni bilang ke teman Kak Oni, sorry nggak nyoba yang kayak gitu. Kalau dari Kak Edo, Kak Reza, pernah nggak sih ada satu contoh satu contoh dari kalian yang menjaga kekudusan hidup kalian itu seperti apa? Dari Keza, Kanjay. Mungkin untuk menjaga hidup kekudusan bagi Reza sendiri itu yang terpenting adalah untuk menjaga komitmen dari diri pribadi. Gitu. Gimana tuh? Kita kalau misalkan berkomitmen untuk membangun relasi kepada Tuhan, ya sudah, berarti itu hadirnya Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kita harus benar-benar apa yang harus kita lakukan. Gitu. Jangan untuk mencoba-coba hal-hal yang tidak berkenan daripada Tuhan. Contohnya, misalkan pernah ada contoh nggak Kak Reza? Merokok gitu. Dulu Kak Reza juga pernah ngerokok gitu. Dia udah punya merokok, terus akhirnya berhenti. Itu salah satu contoh. Gitu. Kau ini juga pernah ngerokok sih. Kalau lagi stres gitu kan ngerokok sama Kak Edo gitu. Tapi tahu sih. Tapi habis itu ya coba untuk berhenti. karena ya jujur, karena emang itu tuh nggak baik gitu. Itu bukan hidup dalam kudus gitu. Kalau ada contoh lagi dari Kak Topper mungkin, Kristo, gimana cara menjaga kekudusan? Tok? Mana Tok? Menjaga kekudusan ya melakukan pola hidup sehat aja. Karena tubuhmu bait Allah gitu ya? Iya, karena kan menjaga pola hidup sehat sama aja kita menjaga tubuh kita, yang berarti secara nggak langsung kita menjaga bait Allah. Kan? Yes. Olahraga berapa kali sehari Tok? Nggak seberapa kali sehari, seminggu lah paling. Seminggu sekali. Bentar. Baterainya laptopnya lowbat. Lanjut Tok. Kayak gimana lagi Tok? Ya paling sama kalau kita ada masalah, paling kita harus berdoa, harus cerita semua masalah kita kepada Tuhan, harus mendekatkan diri lah kepada Tuhan gitu. Biar kita nggak terjerumus ke jalan yang salah gitu. Oke, kalau dari Kak Edo nih, Kak Edo, gimana Kak Edo cara menjaga kekudusan hidup gitu kan? Supaya Tuhan ini akan selalu menyertai kita gitu, seperti kayak Yosua gitu. Tuhan menyertai Yosua karena dia tetap hidup taat dan dengar akan perintah Tuhan, makanya dia menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Edo? Oke, lagi ke toilet Edo. Nih, Seva, dengar nggak Seva? Atau ada Bianca, Bi? Pernah nggak, Bi? Cara kalau menurut Bianca, Bi? Bianca? Nggak online kali ya? Bi? Iya. Cara menjaga kekudusan menurut Bianca? Nggak pacaran mungkin. Kenapa tuh, Bi? Kalau ini menarik sih, Bi. Nggak pacaran. Itu kenapa kalau menurut Bianca? Nggak pacaran.
Iya gitu. Saya pernah dikasih tahu mama. Nah, gimana Bi? Kalau Iya, menurut versi Bianca, nggak pacaran itu menjaga kekudusan? Ya gitu, susah ngejelasinnya. Mungkin ini ya, Kak Oni lurusan sedikit, bisa benar Bianca menjaga kekudusan itu ya nggak pacaran dulu sampai waktunya pas untuk berpacaran, mungkin gitu ya Bi ya? Iya. Nah, karena pacaran itu aja ini kayak gimana ya, kayak mengundang untuk orang ketiga dalam arti ini mungkin iblis gitu ya Bi ya? Iya. Iblis untuk datang di tengah-tengah kita. Jadi sebenarnya kau ini pacaran emang dari SMP pernah, tapi nggak pacar itu baru mulai serius itu baru SMA kelas 1 lah. Mungkin kayak Kristo lah ya toh ya. Pacarannya mulai SMA gitu ya toh. Terus tapi pacaran jaga kudusannya ya kita hanya bilang sama pacarnya, oh no kissing gitu ya. No kissing, no apa gitu, tetap jangan jalannya tetap rame-rame gitu, menjaga kudusannya. Mungkin jalannya jangan berdua aja gitu. Pacaran boleh, cuman tahu batasan gitu ya Bia. Iya. Itu benar. Itu menjaga kekudusan. Dan mungkin ada tambahan dari Kak Reza, gimana cara kita menjaga kudusan? Tadi kan nggak rokok, nggak drugs, nggak narkoba, terus bukan kalau kata Bianca nggak pacaran dulu, tapi sebenarnya pacaran yang mengajak lebih ke arah yang baik gitu lah ya. Kalau Kak Reza ada tambahan lagi nggak Kak Reza? Mungkin ini dalam kehidupan sehari-hari kita bisa selalu menyempatkan waktu kita untuk Tuhan gitu. Untuk berdoa misalkan, terus membaca firman Tuhan. Mungkin dari teman-teman sekalian juga pernah dikasih SBH gitu kan, atau SBU. Baca aja SBU gitu, nggak apa-apa. Yang penting walaupun itu baca aja. Yang penting itu menurut kakak buat untuk menjaga kekudusan. Membangun relasi lah kita kepada Tuhan. Jangan cuma membangun relasi kepada teman ataupun pacar gitu. Itu jangan terpenting. Penting untuk Tuhan dulu. Karena Tuhan sudah mengizinkan membangun relasi yang baik, pasti Tuhan membuka jalan untuk membangun relasi kepada orang lain. Gitu. Ya betul Kak Reza. Kayak jadi kita tuh cara menjaga kekudusannya membangun relasi dulu sama Tuhan gitu ya Kak Reza. Baru membangun relasi dengan yang lain. Jangan nomor satukan pacar gitu. Jadi nomor satukan Tuhan dulu, ya baru keluarga, baru teman-teman yang sekitar gitu. Kan ada juga tertulis carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan diperlengkapan padamu. Amin. Terus jadi gini ya, garis merahnya gitu ya. Begitu dengan Tuhan menyertai Yosua serta anak PT, bila taat dan setia, Tuhan akan terus beserta dengan kita selama kita menjaga kekudusan kita. Jadi seperti itu, demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Kita menyanyi lagu apa, Kak Reza? Kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 105, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Oke, dok. Tuhan ajarkan kehendak-Mu, nyatakan jalan firman-Mu, usahakan hidup kita tinggi. Tuhan beriku kepada
Siapa nih? Miklo nih, mik. Mik. Bukan di Zoom. Oke, kita masuk dalam doa syafaat. Ada yang mau didoain nggak? Ada nggak, Jay? Ada yang mau didoain? Udah ya, mungkin peralihan aja minggu depan ya. Kita akan kedatangan teman-teman baru ya minggu depan. Nah, ya boleh. Oke, teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami, terima kasih Tuhan karena kami boleh melakukan ibadah Persekutuan Taruna via Zoom ya Tuhan. Walaupun dengan keadaan new normal, pandemi COVID-19, kami masih boleh bersekutu bersamamu ya Tuhan dalam ibadah berkat PT. Kiranya Kau selalu menyertai kami Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi seperti Yosua, pemimpin bangsa Israel, yang selalu taat dan takut akan perintah-Mu, sehingga dia menjadi orang hebat, pemimpin bangsa Israel, Tuhan. Yang takut akan Tuhan, yang selalu hidup dalam kekudusan ya Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang masih belum bisa, yang masih tidak bisa join untuk ibadah ini, kiranya Kau memberkati agar minggu depan kami boleh bisa kembali dan juga mungkin cepat atau lambat kami juga akan kembali ibadah Persekutuan Taruna di tempat di gedung gereja kami ya Tuhan yang kami rindukan, dan kembali semuanya akan kembali normal ya Tuhan pada saatnya Tuhan. Kiranya Kau selalu memberkati kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang sudah mendapatkan sekolah favorit ataupun yang masih belum dapat sekolah favorit ya Tuhan, kiranya Kau memberkati, Kau boleh melindungi, Kau memberikan semangat untuk tetap belajar dalam keadaan new normal ini, yaitu tetap semangat teman-teman, tetap semangat dalam belajar online ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, terlebih bangsa Indonesia di tengah menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Kau memberkati bangsa Indonesia ini ya Tuhan, agar segera dan dapat mengatasi masalah pandemi ini ya Tuhan. Dan juga Kau sembuhkan orang-orang yang terkena penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Memberikan kesehatan dan juga Kau memberikan kesembuhan untuk mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa negara ini, mulai dari presiden sampai dengan yang terbawah, mungkin wakil gubernur Jakarta dan juga sampai delegasi-delegasi di bawahnya. Kiranya Kau selalu memberkati agar bangsa negara ini menjadi hebat dan juga menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang sehat ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk gereja kami, GPB Betania, kiranya Kau cepat pulihkan gereja kami agar kami bisa dapat bertemu satu sama lain dengan sehat, dengan keadaan normal ya Tuhan, dapat bertatap muka, dapat bercanda ria, dapat berkumpul satu dengan yang lain ya Tuhan. Kami rindu suasana gereja kami yang seperti dahulu ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk peralihan PAPT minggu depan ya Tuhan.
kami akan kedatangan teman-teman yang baru, kiranya Engkau memberkati teman-teman yang baru ini dan juga agar menjadi penyemangat untuk teman-teman yang lama agar bersemangat dalam beribadah di PLK PT ini ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk kakak layan kami ya Tuhan, kakak layan, kakak pengurus PT, agar terus semangat melayani-Mu ya Tuhan, agar terus berkarya, agar terus melakukan inovasi-inovasi di dalam ibadah kami ya Tuhan, agar ada sesuatu yang baru dalam ibadah PT kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan ibadah PT ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang Kau ajarkan dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami di sorga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Edo? Ya. Ya, kita mungkin sedikit penjelasan. Ini kan karena ibadah kan otomatis ada persembahan. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengumpulkan persembahan bisa di-store melalui majelis di sektornya masing-masing. Atau enggak ke orang tuanya ya? Berkendaralah dengan aman. Atau enggak belok kanan ke Jalan Pangrango. Ini Kemudian belok kiri. Iya, apalagi itu. Ini siapa yang lagi jalan? Nah, mungkin gitu. Kalau enggak bisa transfer aja kalau misalkan itu. Atau enggak langsung ke orang tuanya aja ya? Ya. Orang tuanya. Nanti orang tuanya biar nyampein ke majelis sektor. Majelis. Ya, teman-teman, untuk pengucapan syukur kita pada ibadah kita pada sore hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 161, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan kebajikan hidupmu, bukan persoalanmu dan bukan pula hasil perbuatanmu. Campuri kesalahan umatnya oleh daya kelurahannya, melalui pengorbanan kita tumbangnya dan tebusnya dosa manusia. Bersyukur, bersyukur, kemurahan. Bersyukur, bersyukur selalu. Teman-teman, mari kita mendoakan pengucapan syukur kita pada sore hari ini. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, karena di kesempatan pada sore hari ini kami sangat mengucap syukur karena kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya tadi apa yang disampaikan itu dapat berkenan di hadirat-Mu saja. Dan kami juga mendoakan persembahan yang telah kami berikan kepadamu, kiranya persembahan yang kami berikan ini semata-mata untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, sebelum kita masuk dalam pengutusan atau berkat, kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 149, Hidup yang Sedih Jadi Melodi, dan apa yang seterusnya. Hidup yang sedih jadi melodi, dan penuh dengan irama.
Di dalam hatiku Prabu harmoni, ada pasti dan Istironi, hidupkan sedih jadi melodi penuh dengan irama. berkat. Oke, kita masuk dalam berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh melakukan ibadah PT dalam via Zoom online ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan pada hidup kami dan berkati kami di ibadah-ibadah ataupun live podcast minggu depan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Teman-teman, boleh di-unmute semua, kita menyanyikan lagu Mars PT. Unmute yuk kita nyanyikan lagu Mars PT. Sydney. Hai Sydney. Purnongo. Kita menyanyikan lagu Mars PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu kami terima GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus Dengan dasar iman di kota dan yang ada di desa, satu adanya, terus maju dan berkarya, menjaga negara, bersyukur dan berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, kita bersama, siapkan diri dari GPIB, song masa depanmu Kristuslah penolong jadi harapan hati. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Terima kasih untuk Kak Edo atas pelayanannya, Kak Reza atas pelayanannya. Makasih Bianca. Tadi juga ada sama-sama. Ada si Becky sama Seva, cuman lagi jalan-jalan dia. Ajak lagi dong yang lain. Ajak lagi minggu depan. Kita mau ada live podcast ya via YouTube. Live podcast sama Om Berti ya. Ya toh ya. Oh, oke. Kayaknya sih Om Berti sih. Ya kan Tia? Nggak tahu, Tia lagi jalan nih. Live podcast, nanti mau bikin live podcast sama Kak Gladys Tambayong, Kak Oni, sama Om Berti kayaknya. Jadi stay tune.
akan ada giveaway dari Kedo nanti, skin. Banyak nih. Oke, nanti dilanjut lagi minggu depan, teman-teman. Thank you Oke. udah join. See you. Bye, Bi. Dah. Bye, thank you. Oke.